Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar Ananda pagi hari ini? Sehat kan? Oke Ananda, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu berada dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit dan diberikan semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Ananda, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ananda, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang potensi kemaritiman Indonesia. Sedangkan submaterinya adalah terumbu karang. Oke Ananda, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan kondisi tempat pertumbuhan karang. Yang kedua, menjelaskan manfaat terumbu karang. Yang ketiga ya Ananda, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan terumbu karang di Indonesia. Yang keempat, mengemukakan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang di Indonesia. Oke Ananda, itu dia tujuan pembelajarannya Ananda. Setelah pembelajaran ini nanti Ibu berharap Ananda bisa, dapat, dan mampu mengetahui tujuan pembelajaran tersebut. Oke Ananda, kita akan membahas satu persatu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kondisi pertumbuhan terumbu karang. Tempat tumbuhnya terumbu karang ini Ananda memerlukan kondisi air yang jernih dan juga dangkal. Seberapa kedangkalannya Ananda? Kira-kira kedalaman dari lautan atau air tempat terumbu karang itu tumbuh adalah lebih kurang maksimalnya 18 meter. Kemudian untuk kadar garamnya Ananda, kadar garamnya ya harus tinggi. Oleh karena itu Ananda, maka terumbu karang tidak bisa hidup di air tawar karena dia butuh kadar garam yang tinggi. Kemudian untuk suhu perairannya itu lebih kurang 21 sampai 29 derajat Celcius. Dengan suhu yang seperti itu Ananda, berarti wilayah Indonesia sangat cocok untuk pertumbuhan terumbu karang karena kita berada di wilayah tropis. Oke Ananda, tujuan pembelajaran berikutnya adalah yaitu fungsi dan manfaat terumbu karang bagi lingkungan dan manusia. Tujuan pembelajaran yang kedua ini Ananda, yang tentang fungsi dan manfaat terumbu karang bagi lingkungan dan manusia ini, kita akan bagi tiga. Yang pertama adalah secara ekologis. Ya, apa itu yang secara ekologis ini? Yang pertama, terumbu karang bisa sebagai penunjang kehidupan. Bagaimana terumbu karang bisa sebagai penunjang kehidupan? Yaitu terumbu karang tempat hidup berbagai jenis ikan. Itu salah satu contohnya Ananda. Yang kedua, sebagai pelindung pantai dari gelombang besar. Ya, itu artinya bisa jadi mencegah abrasi pantai ya Ananda. Selanjutnya, bisa mengurangi pemanasan global. Ingat ya Ananda, bumi kita sekarang sudah sangat panas sekali. Terumbu karang bisa mengurangi pemanasan global tersebut. Untuk yang kedua Ananda, secara ekonomis. Apa saja itu? Ternyata Ananda, terumbu karang ini bisa digunakan sebagai sumber makanan. Ananda boleh cari nanti, dijadikan apa terumbu karang ini yang dikatakan bisa sebagai sumber bahan makanan. Yang kedua Ananda, terumbu karang juga bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kosmetik. Juga bisa untuk sebagai bahan dasar pembuatan obat. Sangat berguna kan Ananda? Oke, selanjutnya sebagai objek wisata. Objek wisata dunia dan Indonesia khususnya sangat dikembangkan sekali. Karena untuk potensi misalnya sumber daya alam yang lain itu bisa habis Ananda. Tapi untuk potensi secara ekonomi untuk objek wisata ini
itu bisa dikembangkan dan itu tidak akan pernah habis. Selagi manusia banyak di permukaan bumi ini, terumbu karang bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya ada juga diantaranya adalah sebagai sumber bibit dan juga sebagai sumber bibit budidaya, Ananda. Yang selanjutnya, yang ketiga, Ananda, adalah secara sosial. Bagaimana itu secara sosial? Terumbu karang bisa dijadikan sebagai kegiatan atau tempat untuk diadakan penelitian. Ya, kemudian juga bisa digunakan sebagai sarana wisata bawah laut. Bisa dipahami, Ananda? Mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Ananda, jelas tadi kan bagaimana fungsi dan manfaat terumbu karang. Tetapi Ananda, tidak semua terumbu karang itu dalam kondisi yang baik. Apa yang menyebabkan Anda? Ternyata banyak penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang itu. Yang pertama adalah karena adanya pencemaran limbah. Limbah hasil buang dari pertanian misalnya. Oke, yang kedua adalah menangkap ikan dengan cara menggunakan bom ikan. Itu akan merusak terumbu karang. Karena terumbu karang itu disentuh saja, itu bisa merusak kehidupan dari terumbu karang itu. Yang ketiga diantaranya Ananda adalah penambangan lepas pantai. Ya, itu juga bisa merusak pertumbuhan terumbu karang. Selanjutnya tentang reklamasi pantai. Sekarang banyak pembangunan di wilayah pantai, sedangkan terumbu karang itu hidupnya di lautan yang dangkal, tentunya dekat dengan pantai. Berikutnya Ananda adalah tentang pembangunan pesisir. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan bersama di Ananda. Kemudian ada lagi penebangan hutan mangrove. Padahal dalam pelajaran berikutnya sudah dijelaskan hutan mangrove itu juga sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan juga untuk kehidupan ikan-ikan. Ya, tapi dengan penebangan hutan mangrove itu juga bisa merusak kehidupan dari terumbu karang. Kemudian selanjutnya ada lagi tentang penggunaan pestisida yang tidak sesuai aturan dan tidak pada tempatnya. Paham Ananda? Paham ya? Oke. Sekarang Ananda, kita akan membahas bagaimana cara melestarikan terumbu karang yang sudah ada tersebut. Tadi kan sudah jelas tuh, ada yang merusak. Sekarang Ananda harus ingat bahwa kita harus melestarikan terumbu karang tersebut karena banyak manfaatnya. Apa saja yang bisa kita lakukan Ananda? Yang pertama, menjaga kebersihan pantai, menjaga kebersihan sungai supaya terumbu karang bisa berkembang dengan baik. Yang kedua, mencegah terjadinya erosi pantai. Selanjutnya, kita tidak menangkap ikan dan merusak terumbu karang dengan cara yang tidak bagus. Terumbu karang itu anak-anak disentuh saja dia sudah rusak. Oke. Selanjutnya, kita harus mengenalkan terumbu karang tersebut kepada teman, keluarga, dan masyarakat lingkungan kita bahwa terumbu karang itu bermanfaat untuk kehidupan manusia jangka pendek dan juga jangka panjang. Tadi sudah kita jelaskan ya Ananda. Selanjutnya, kita harus bisa mensosialisasikan manfaat terumbu karang itu supaya yang manusia yang lainnya atau orang yang lainnya tidak berniat untuk mengganggunya. Oke Ananda, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingatkan bahwa untuk mengambil nilai dalam pelajaran kita pagi hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan dan memberikan tentang lembar kegiatan peserta didik. Nilainya akan Ibu ambil dari apa yang Ananda kerjakan di lembar kegiatan peserta didik tersebut. Selain dari itu Ananda, nanti ada tugas yang akan Ananda kerjakan di rumah. Oke ya Ananda, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi Ananda, bermanfaat bagi semua orang dan juga lingkungan semuanya. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.